warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu absen dulu ya. Ya. Nur Mufidah, Alhamdulillah. Putlah Afiqiyah. Ya. Semuanya berangkat ya. Ya. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai sejarah Islam di Indonesia. Dan untuk mempersingkat pada pembelajaran kali ini, tujuan yang ingin dicapai yaitu pertama, kalian nanti setelah mempelajari mengenai sejarah Islam di Indonesia, kalian dapat menjelaskan sejarah penyebaran Islam di Indonesia, kemudian mampu menjelaskan kondisi masyarakat Nusantara sebelum Islam dan menjelaskan jalur penyebaran Islam serta menunjukkan cara penyebaran Islam di Indonesia. Oke, kalian buka buku kalian pada halaman 4. Di situ ada beberapa gambar. Gambar pertama itu ada gambar peta, kemudian gambar yang kedua mengenai gambar pedagang, yang ketiga jalur-jalurnya, kemudian yang keempat nama daerah. Gambar yang pertama dan kedua menurut kalian apa? Mendeskripsikan mengenai apa? Kalau kalian amati. Peta persebaran Islam di Indonesia. Ya, kemudian yang kedua perjalanan saudagar Arab ke Indonesia. Ya, itu gambar-gambar yang ada di rubrik Mari Mengamati itu merupakan gambaran secara besar materi yang akan kita pelajari, yaitu sejarah Islam di Indonesia. Peta persebaran itu kan Islam masuk ke Indonesia itu bagaimana, itu ada peta persebarannya. Kemudian kedatangan saudagar, karena Islam masuk ke Indonesia itu dominannya itu dibawa oleh para dagang ya. Lalu Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai materi pada hari ini. Kalian buka ya sambil disimak. Yang pertama mengenai sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Sejarah Islam masuk ke Indonesia itu ada yang mengatakan sejak abad ke-7 hingga 16 Masehi. Nah, proses masuknya Islam ke Indonesia itu berlangsung secara damai ya, dilakukan secara damai. Kemudian ada beberapa teori mengenai sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Ada teori Mekah, kemudian Persia, teori Gujarat, dan teori Cina. Nah, pada teori Mekah itu mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi dan dibawa oleh bangsa Arab, terutama bangsa Mesir. Pada teori Mekah ini ada beberapa dasarnya. Yang pertama, pada abad ke-7 di pantai barat Sumatera itu sudah terdapat perkampungan Arab atau perkampungan Islam. Kemudian kerajaan Samudra Pasai itu menganutnya mazhab Syafi'i, dan mazhab Syafi'i ini terbesar itu di Mekah. Ya. Kemudian yang ketiga, raja-raja Samudra Pasai menggunakan gelar Amali. Nah, di mana gelar ini itu berasal dari Mesir. Kemudian ada teori Persia. Teori Persia menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu abad ke-15. Dibawa oleh orang-orang Persia. Nah, tandanya itu ada beberapa peringatan yang dilakukan di Indonesia. Pertama, peringatan 10 Muharram. Kemudian kesamaan ajaran tasawuf yang dianut oleh Syekh Sidina, itu sesuai dengan seorang sufi dari Iran ya, yang bernama Al-Hallaj. Kemudian penggunaan istilah bahasa Persia dalam mengeja huruf Arab itu merupakan tanda-tanda bahwa Islam sudah masuk ke Indonesia menurut teori Persia. Selanjutnya ada teori Gujarat yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-13 Masehi, dibawa oleh bangsa Gujarat atau India. Kemudian tandanya yang pertama itu yang paling jelas itu adanya hubungan dagang antara Indonesia dengan India yang sudah lama terjalin melalui jalur
Asia, Shanghai, Timur Tengah, dan juga Eropa. Kemudian yang menonjol lagi yaitu adanya batu nisan Sultan Malik al-Sholeh atau Sultan pertama Kerajaan Samudra Pasai. Itu bercorak khas Gujarat. Yang terakhir ada teori Cina. Teori Cina ini didasarkan karena asumsi pada masyarakat Indonesia kebanyakan unsur kebudayaan Islam yang ada di Indonesia ataupun bangunannya itu menyerupai bangunan kebudayaan Cina, seperti adanya kelenteng Sambokong yang ada di Semarang. Kemudian selanjutnya mengenai jalur atau cara penyebaran Islam di Indonesia. Ada beberapa jalur, ada jalur perdagangan, jalur perkawinan, kemudian pendidikan, jalur seni budaya, jalur tasawuf, dan juga politik. Dalam jalur perdagangan ini merupakan jalur yang paling dominan karena letak Indonesia itu sangat strategis untuk hal ini. Kemudian digunakan oleh para mubalik untuk sekalian berdakwah sambil berdagang. Kemudian dari perkawinan, nah dari perkawinan itu putri-putri raja itu dikawinkan dengan saudagar-saudagar kaya tadi. Seperti contohnya ada Maulana Ishaq yang menikah dengan putri Prabu Belambangan yang melahirkan Sunan Giri. Kemudian Syarif Abdullah yang menikah dengan putri Prabu Siliwangi yang melahirkan Sunan Gunung Jati. Jalur selanjutnya yaitu jalur pendidikan. Nah, jalur pendidikan ini modelnya itu mengaplikasikan dari Kiai Haji Sahal Makbon yang berupa tadinya itu halaqah, kemudian sekarang dikenal dengan pondok pesantren. Yang terkenal yaitu pondok pesantren Ampel Denta. Kemudian dari seni budaya, ini paling terkenal yaitu dilakukan oleh Sunan Kalijaga, ya, yang menggunakan wayang untuk metode dakwahnya. Kemudian mereka tidak lupa untuk mengajak para penontonnya itu untuk mengikuti mengucapkan kalimat syahadat. Kemudian jalur tasawuf. Nah, jalur tasawuf ini dilakukan oleh para sufi. Mereka mengajarkan tasawuf kepada orang-orang yang ada di Indonesia. Jalur terakhir, jalur politik. Nah, jalur politik ini pertama itu mereka mengislamkan dulu rajanya. Kemudian otomatis setelah raja mereka Islam, maka pengikutnya pasti akan mengikuti rajanya dengan masuk Islam. Nah, itu sedikit gambaran mengenai materi pada hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Mengapa para dai menggunakan cara damai dalam penyebaran Islam khususnya di Indonesia? Kalau Islam menyebarkan itu baik di Indonesia maupun di luar Indonesia itu pasti menggunakan cara yang damai, karena Islam itu Islam rahmatan lil alamin. Kebetulan di Indonesia itu masyarakatnya itu ramah-ramah sehingga sama dengan kultur Islam, dan di Indonesia itu terkenal masyarakatnya ramah-ramah. Kemudian banyak budaya-budayanya kan. Nah, di situ dimanfaatkan oleh para penyebar Islam untuk menyebarkan Islam agar mudah diterima. Salah satunya dengan cara yang damai. Nah, sehingga dengan kultur itu maka cocok dengan penyebaran Islam yang caranya damai. Nah, sekarang kalian amati pada buku kalian mengenai materi-materi tadi. Kemudian ada materi tambahan di buku kalian. Kalian baca, kemudian kalian identifikasi pada bagian keadaan masyarakat sebelum masuknya Islam. Nanti kalian kemukakan pendapat kalian setelah membaca materi tersebut. Silakan dibaca terlebih dahulu. Oke. Oke, waktunya sudah cukup ya untuk mengidentifikasi materinya. Silakan perwakilan untuk mengungkapkan hasilnya. Kondisi masyarakat Nusantara sebelum Islam. 1. Kondisi sosial budaya. Penduduk Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang masing-masing daerahnya mempunyai corak seni, budaya, dan bahasa beragam.
Terus dua, kondisi agama atau kepercayaan. Masyarakat yang tinggal di Indonesia sebelum Islam tidak mengenal agama atau kepercayaan. Mereka tidak mengenal agama Hindu dan sebagian menganut kepercayaan kapitaya. Terus ketiga, kondisi perekonomian. Penduduk Indonesia sebelum Islam memiliki berbagai mata pencarian. Di antara mereka ada yang berdagang, bercocok tanam, beternak, serta berlayar atau menjadi nelayan. Yang terakhir, kondisi suku bangsa. Masyarakat Indonesia memiliki suku bangsa yang beragam. Setiap suku bangsa mempunyai corak seni, budaya, dan bahasa masing-masing. Berbagai perbedaan itulah yang membuat keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Oke, kalian sudah memahami garis inti dari kondisi masyarakat Nusantara atau Indonesia sebelum Islam. Nah, kemudian untuk mengetes pemahaman kalian, ini ada beberapa kartu, nanti kalian tempelkan sesuai dengan kategorinya. Ya, ini ada dua kategori, ada sejarah penyebaran Islam di Indonesia dan juga jalur dan cara penyebaran Islam di Indonesia. Ya, nanti kalian tempel ke papan tulis. Ya, Bu. Ya, silakan ditempel terlebih dahulu yang sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Sudah, silakan membaca dari judulnya. Sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Dari Mekah masuk pada abad ke-7 Masehi, berasal dari Arab dan Mesir. Terus teori Persia abad ke-15 dibawa oleh orang Persia. Terus teori Gujarat masuk pada abad ke-13 Masehi dibawa oleh bangsa Gujarat. Terus teori Cina adanya unsur kebudayaan Cina pada abad ke-15 Masehi. Oke, benar ya? Oke, selanjutnya jalur dan cara penyebaran Islam di Indonesia. Silakan ditempel. Sudah? Dan dibaca. Jalur dan cara penyebaran Islam di Indonesia. Jalurnya perdagangan melalui dakwah oleh para mubalik. Terusnya pendidikan melalui Kiai Haji Sahal Mahfud, adanya halakoh. Seni budaya melalui serangkai jaga dengan pertunjukan wayang. Terus perkawinan, pernikahan Maulana Ishak dengan gelambangan. Terus tasawuf dengan mengajar tasawuf. Terus politik dari raja yang masuk Islam terlebih dahulu. Oke, silakan. Oke, dari permainan shortcut ini, Ibu rasa kalian sudah memahami mengenai materi yang tadi kita bahas bersama. Oke, apresiasi untuk kalian. Jadi kesimpulannya itu tidak jauh lebih dari yang kalian tempel di sini mengenai sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Ada beberapa teori dan perbedaan pendapat mengenai tahun masuknya Islam ke Indonesia. Ada teori Mekah, teori Persia, teori Gujarat, dan juga teori Cina. Kemudian jalur dan cara penyebaran Islam di Indonesia ada beberapa caranya. Perdagangan yaitu melalui dakwah para mubalik, kemudian pendidikan dengan adanya halakoh atau sekarang yang dikenal dengan pondok pesantren, kemudian seni budaya, pertunjukan wayang yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo, kemudian perkawinan. Nah, ini contohnya seperti pernikahan Maulana Ishak dengan Putri Belambangan, kemudian tasawuf dengan mengajarkan tasawuf dari para sufi. Dan terakhir ada politik dengan cara rajanya terlebih dahulu yang masuk Islam. Oke, Ibu rasa pada pertemuan kali ini sudah cukup.
Dan untuk minggu depan kalian baca materi yang akan kita pelajari selanjutnya mengenai hikmah dari adanya proses masuknya Islam ke Indonesia. Oke, kita tutup pada pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.